Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Kita lanjut pengajian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Wa illatun nahi anna fi khailaun wa hunusatun la taliku bi syahamatir rijal wa lihadza la yalbisuhu illal arzalu alladzina yatasabbahuna bin nisa'i wal mal'ununa ala lisani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya sudah dijelaskan bahwa yang namanya sutra dan juga emas buat orang laki-laki itu diharamkan, bukan hanya buat dipakai, baik itu berupa pakaian ataupun sebagai alas duduk ataupun ya sebagai selimut dan lain-lain sebagainya. Dalam bentuk apapun yang namanya sutra buat orang laki-laki itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga yang namanya emas buat laki-laki juga tidak boleh. Apa alasannya? Wa illatun nahi, alasan, ilat, penyebab dilarangnya daripada penggunaan itu semua buat laki-laki, fihi, karena pada penggunaan sutra dan emas, pertama alasannya khailau, yaitu timbulnya kesombongan, ya, dengan sebab dia memakai emas laki-laki ataupun memakai sutra akan timbul daripada kesombongan. Yang kedua, wa hunusatun, yaitu sifat kewanitaan. Dengan sebab kenapa? Karena memang emas dan sutra identik dengan perempuan. Maka manakala laki-laki menggunakan emas ataupun sutra, maka sifat-sifat kewanitaannya akan timbul pada diri laki-laki. La taliku, sedangkan dalam Islam tidak pantas bisyahamatir rijali, yang namanya sifat kewanitaan itu datang kepada sifat-sifat kelaki-lakian. Walihada, oleh karena ini diharamkannya buat pemakaian sutra dan emas bagi laki-laki. La yalbisuhu, tidaklah yang menggunakan laki-laki yang menggunakan emas ataupun sutra bagi laki-laki, illa, kecuali laki-laki yang bagaimana? Al arzalu, yaitu laki-laki yang rendah derajatnya. Kenapa dikatakan rendah? Laki-laki yang menggunakan emas dan juga daripada sutra. Alladzina yatasabbahuna bin nisa. Ini yang pertama alasannya, karena laki-laki yang menggunakan emas dan juga sutra dikatakan rendah derajatnya. Alladzina, sebabnya adalah laki-laki tersebut yatasabbahuna, mereka menyamai, menyerupai bin nisa'i, yaitu daripada kaum perempuan. Ya, sedangkan Allah sendiri mengatakan janganlah laki-laki menyerupai, menyamai daripada apa? Sifat, perilaku, ucapan, perbuatan dan lain sebagainya yang berkaitan dengan perempuan. Kata-kata jangan disamain nama perempuan. Sekarang udah jadi tren, ya, udah jadi satu kebanggaan, laki-laki bersuara seperti perempuan. Mal'ununa ala lisani Rasulillah, yang begitu semuanya dilaknat ala lisani Rasulillah, atas lisannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Langsung Rasul yang melaknat mereka laki-laki yang menyerupai daripada kaum perempuan. Sekarang lagi ngetren, Pak. Ya, mohon maaf semua kalangan, bahkan mohon maaf ya, para asatiz juga ada yang berperilaku seperti perempuan. Bagaimana? Haram atas lisannya. Ini biar masuk, nggak ada alasan, nggak ada alasan yang bisa menghalalkan sesuatu apa yang jelas diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena sama saja perbuatan maksiat, perbuatan baik
dibungkus dengan perbuatan atau perilaku yang mengundang murkanya Allah Subhanahu wa taala, dan itu termasuk apa? Sesuatu perbuatan yang dikatakan adalah dosa. Naudzubillah min dzalik. Ya, ini hati-hati, jangan dengan berbagai macam alasan-alasan yang akhirnya manusia itu membenarkan sesuatu yang salah atau menghalalkan sesuatu yang jelas-jelas diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggak bisa seperti itu hadirin. Ya. Wa yahillu lubsuhu, dan halal menggunakan emas ataupun perak lin nisa'i, bagi kaum perempuan. Jadi buat perempuan pakai emas halal, bagi perempuan pakai sutra halal. Ya, bagi laki-laki pakai emas haram, bagi laki-laki pakai sutra haram. Mau jenisnya apa kek, mau emasnya kuning, emas putih, atau emas apa, yang namanya emas buat laki-laki haram. Ini hati-hati jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, yang kadang-kadang kita, anak kita mau lamaran doang nih bu, mau lamaran, akhirnya apa? Tuker cincin pakai emas, haram. Sebentar doang Ustadz, habis itu kita copot lagi, haram. Yang namanya penggunaan emas ataupun perak, mau dia sebentar, mau dia lama, mau emas yang 22, mau emas yang 24, paling rendah berapa? 18. Emas 18, yang namanya emas mau karat berapa juga bagi laki-laki hukumnya haram. Sebentar buang buat simbol lamaran, ganti, jangan pakai cincin emas yang ke laki, yang ke perempuan boleh pakai. Ini hadirin, yang kadang-kadang dengan alasan-alasan seperti itu mereka mengatakan apa? Boleh. Diawali pernikahannya aja dengan sesuatu yang melanggar hukum Allah. Mereka belum menikah, baru permulaan, baru akan terjadinya akad, mereka sudah melakukan satu perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baca dalam kitab Tarbiyatul Aulad nanti bagaimana mereka bisa membina rumah tangga menjadi sakinah mawaddah warahmah, bagaimana mereka bisa menjadikan anak-anak mereka solihin wasolihat kalau diawalinya aja dengan sesuatu yang haram. Hati-hati, ini sesuatu yang kadang-kadang mereka dengan alasan sebentar selesai acara copot. Dosa nggak pak? Dosa nggak bu? Dosa, yang begitu tidak diperbolehkan. Tapi kalau bagi perempuan, nah silakan, halal. Nih kita punya calon mantu perempuan, pakein cincin emas, boleh silakan. Tapi anak kita pak yang laki jangan pakai emas, pakai yang lain, ya, dan lain sebagainya. Apa dasar dalilnya? Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, emas dan sutra bagi perempuan itu halal, sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, uhilla dzahabu wal harir, dihalalkan emas, wal hariru, begitu juga sutra, liinasi ummati, bagi kaum perempuan daripada umatku, kata Nabi, wa haruma ala dzukuriha, dan haram emas dan juga sutra ala dzukuriha, bagi kaum perempuan daripada umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang lain mau pakai terserah, orang lain mau menggunakan emas atau sutra bagi laki-laki terserah, tapi bagi kita yang menyatakan umatnya Nabi dan mengaku cinta kepada Nabi, yang begini harus kita laksanakan. Ya, ini tuntutan dari calon besan biar pakai emas. Kalau kita punya prinsip, kita punya pegangan dalam melaksanakan ajaran, kalau memang ini haram, haramin. Ya. Kenapa? Karena udah sesuatu diawali dengan sesuatu yang tidak baik. Jangan dengan nggak apa-apa dah, nggak enak tar sama besan, calon besan dan lain sebagainya. Nggak bisa. Kalau memang haram itu haram. Ya, kalau memang itu dilarang dalam agama, tinggalkan semuanya. Kenapa? Karena itu melanggar daripada hukum Allah Subhanahu wa taala. Rawahu Imamu Ahmad, diriwayatkan ini hadis oleh Imam Ahmad fi musnidihi, di dalam kitab musnidnya. Wa qala Tirmidzi, Imam Tirmidzi berkomentar, hadisun hasanun sahihun, ini adalah hadis yang hasan dan yang sahih.
Wa fihi, dan dalam hal ini, yaitu pelarangan bagi laki-laki menggunakan emas dan perak, penghalalan bagi perempuan adalah termasuk latifatun syar'iyyatun, yaitu adalah syariah yang sangat dalam, ya, syariat perintah yang sangat lemah lembut, artinya yang sangat mendalam. Ini yang perlu dihati-hatiin jamaah. Kenapa? Nanti pengaruh. Laki pakai emas pengaruh jamaah ke kejiwaannya nanti. Ya, laki-laki pakai sutra mempengaruhi daripada tobeatnya nanti tanpa dia sadari. Itu semua akan mempengaruhi jiwa manusia. Maka apapun yang diharamkan oleh Allah tinggalkan. Kenapa? Karena akan menjiwai diri seseorang dengan apa yang dilakukan daripada perbuatan tersebut. Wahwa, apa itu yang dikatakan syariah yang sangat dalam? Anna lubsuhu yamilu tab'ila wat'in nisa. Nih jamaah yang saya bilang tadi, anna lubsahu, karena sesungguhnya menggunakan sutra atau emas bagi laki-laki, yamilu tab'a, akan membawa tabiat, membawa keinginan, membawa daripada watak ila wat'in nisa, untuk mereka menyetubui, untuk mereka, arti menyetubui itu kalau orang bersetubuh kan menyatu, ya, akan membawa tabiat laki-laki yang menggunakan pakaian sutra ataupun emas ila wat'in nisa, yang mana mereka akan menyatu diri mereka dengan perempuan. Naudzubillah. Ya, jadi seakan-akan apa? Mereka menjiwai seperti jiwanya seorang perempuan. Ini yang tanpa dia sadari jamaah. Nanti karakternya, tabiatnya, wataknya akan mempengaruhi jiwa manusia. Itu yang dikatakan tanpa dia sadari, sedikit-sedikit. Kenapa? Karena sama kayak orang berkawan dengan orang yang nggak baik. Ya, awalnya dia bisa hindari, awalnya dia bisa jaga, awalnya bisa dia waspada. Tapi lama kelamaan tatkala dia sering bergaul, sering berkumpul, yang akhirnya apa? Kebawa wataknya tuh teman yang nggak baik, kebawa sesuatu yang biasa dilakukan oleh teman yang tidak baik. Nanti akhirnya begitu. Dan ini juga dalam menggunakan sesuatu yang diharamkan oleh Allah akan membawa tabiat yang jelek kepada diri manusia yang melakukan hal yang demikian. Maka di sini dikatakan adalah ilawat'in nisa, akan membawa bersatunya dengan diri seorang perempuan. Fayuaddi ila ma talabahu sayyidul awwalina wal akhirin. Ya, fayuaddi, akan menimbulkan ila ma talabahu, dari apa yang dia cari, sayyidul awwalina wal akhirin, pemimpin daripada nabi yang pertama dan nabi yang terakhir, maksud nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu apa? Wa huwa kasratun nasli, yaitu akan membawa kepada banyaknya keturunan-keturunan yang menimbulkan mempunyai sifat-sifat kewanitaan. Tuh hadirin, mungkin kitanya nggak punya sifat, kitanya nih sebagai orang yang menggunakan emas atau laki-laki yang menggunakan sutra nggak punya sifat kewanitaan, tapi nanti anak kita nih yang disebutnya apa? Wat'in nisa, yang membawa kepada apa? Sifat-sifat kewanitaan itu timbul kepada diri anak-anak mereka, keturunan-keturunan mereka, dan ini yang tidak bisa dihindarkan. Naudzubillah min dzalik. Ya, apapun perbuatan dosa, apapun perbuatan maksiat, apapun perbuatan yang diharamkan oleh Allah, ini timbulnya nanti akan turun menurun, artinya akan mewariskan. Kita mewarisi sifat yang baik, akan mendapatkan anak kita melakukan satu kebaikan. Kita mewariskan perbuatan yang jelek, akan diteruskan kepada anak-anak kita. Pak, Bu, kita yang biasa ngaji begini subuh, insya Allah nanti diwarisin sama anak-anak kita. Kenapa? Karena kita mewariskan sesuatu yang baik. Subuh berjamaah, habis subuh kita ngaji,
ya kita sedekah, kita berinfak, kita melakukan kebaikan, insya Allah itu semua akan apa? Mewariskan kebaikan kepada mereka. Begitu juga sebaliknya, manakala kita mewariskan sifat-sifat yang jelek, perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah, nanti satu ketika anak kita pun akan melakukan yang demikian. Naudzubillah min dzalik. Ini yang disebut apa? Bahwa Nabi kita Muhammad sudah memberikan peringatan, hati-hati, itu semua akan menimbulkan sesuatu keturunan yang banyak yang akan membawa sifat-sifat daripada kewanitaan. Kalau laki-laki menggunakan sesuatu yang diharamkan oleh Allah, yaitu emas dan juga sutra. Naudzubillah, ya. Itu larangan, peringatan dari Nabi kita Muhammad SAW. Berikutnya, wahal yahrumu ala nisai iftirasil hariri, apakah haram bagi perempuan menggunakan sutra sebagai firos, apa namanya, kalau buat tidur, spray atau alas tidur? Pihi wajhan. Di sini ada dua pendapat. As-sahuhuma, yang paling soheh daripada dua pendapat tersebut, endar Rafi'i, menurut Imam Rafi'i. Apa kata beliau? Yahrumu, haram. Jadi bagi perempuan kalau pakai baju sutra dijadikan baju silakan, tapi kalau sutra dijadiin firos, dijadiin sutro, dijadiin alas tempat tidur, Imam Rafi'i mengatakan haram. Kenapa demikian? Ini alasannya. Lima fihi minas sarab wal khayla. Lima fihi, karena pada penggunaan sutra itu sebagai alas, minas sarafi, itu termasuk pemborosan. Ya, kenapa? Karena emang nggak ada yang lain. Kenapa dipakai sutra? Wal khaylai, dan juga timbulnya kesombongan pada diri manusia tersebut. Nah, ini yang tidak diperbolehkan. Ya, jadi alasannya apa jamaah? Kesombongan. Sesuatu yang kalau kita pakai dengan sebab kesombongan, apapun jadinya haram. Kenapa? Ilatnya yang menyebabkan timbulnya sesuatu sifat sombong, apapun kita pakai itu jadi haram. Pak, Bu, kita pakai pakaian biasa, cuman dengan pakaian biasa ini menimbulkan kesombongan dalam diri kita, haram makanya jadi. Selama kita pakai jadi dosa. Kenapa? Karena ilat yang menyebabkan timbulnya sombong. Apa yang menyebabkan dia menjadi sombong? Pakaian ini, maka pakaian ini jadi haram. Bukan sutra, bukan emas, tapi menimbulkan kesombongan. Haram, jamaah. Ilatnya, penyebabnya. Ilat itu bahasanya si penyakit. Yang menyebabkan penyakit itu timbul apa? Pakaian ini, maka jadi haram. Naudzubillah min dzalik. Ya, ini hati-hati jamaah. Ya, di sini dikatakan adalah haram. Ala, ketahuilah, taro tidak, apakah kamu tidak tahu? Ala taro, apakah kamu tidak tahu? Annahu, bahwasanya yajuzu, boleh, lahunna, bagi perempuan, lubsuz zahabi, boleh menggunakan emas, dunal akli, tapi tidak boleh emas itu digunakan buat alat makan. Fi aniyatiz zahabi wal fiddah, yaitu apa? Piring, gelas yang terbuat dari emas ataupun dari perak. Perempuan pakai emas boleh, tapi kalau perempuan apa namanya menggunakan alat-alat, sendok, piring, gelas, buat alat makan mereka terbuat dari emas atau perak, itu tetap haram. Kenapa? Karena timbulnya kesombongan, timbulnya akan menjadikan apa? Mubazir. Kalau emas dipakai buat perhiasan, silakan. Emas dijadiin kalung, silakan buat perempuan. Tapi kalau emas dijadiin piring, sendok, hukumnya haram. Nah, maka begitu juga sutra bagi perempuan halal kalau dijadiin pakaian. Tapi kalau sutra dijadiin alas buat tidur, hukumnya haram. Sebagaimana haramnya emas bagi perempuan kalau dia pakai buat piring ataupun gelas. Ini hadirin jamaah. Ya, kalau zaman sekarang mungkin nggak ada kali ya, tapi ya dulu zaman kerajaan jadi satu kebanggaan buat mereka manakala gelas piring mereka, sendok mereka terbuat dari
emas. Nih hadirin, hati-hati, hal-hal yang begini menimbulkan kerahaman. Wali annal makna, karena sesungguhnya ini makna alladzi dzakarona, dari apa yang telah kami sebutkan, fil lubsi, di dalam masalah penggunaan, bitamamihi, dengan kesempurnaannya, mafkudun, ya tidak ada, fil iftiroshi, digunakan untuk alas tidur, itu nggak ada. Semuanya digunakan buat apa? Al-lubsu. Yang dikatakan al-lubsu itu apa? Pakaian. Ya, yang dikatakan kalimatnya al-lubsu itu adalah berupa pakaian, bukan al-lubsu itu iftiros atau apa namanya ifros, yaitu buat iftiros itu buat alas tidur. Makanya bahasa pengarang kitab, Nabi pun mengatakan adalah fil lubsi, di dalam menjadikan pakaian. Pakaian itu apa? Sesuatu yang dipakai, bukan dijadikan alasnya. Itu alasan demikian. Wal asahu indan Nawawi, tapi ada pendapat Imam Nawawi mengatakan al jawazu, boleh. Berbeda pendapat. Wa qauluhu, adapun ucapan pengarang kitab, yahrumu alar rijal, haram bagi laki-laki menggunakan emas ataupun perak. Ya, yukhadhu minhu, yang mana diambil daripada ini semua, annahu, bahwasanya la yahrumu ala sibyani, tidak haram penggunaan sutra ataupun emas ala sibyan, atas anak kecil. Ya, jadi kalau kita punya anak kecil laki-laki, boleh nggak pakai emas? Dilihat dari keterangan ini dikatakan adalah boleh. Kenapa? Karena yang tidak boleh kan ar-rijal. Rijal itu siapa? Orang laki-laki yang sudah baligh. Tapi asibyan, anak kecil, ya juz, diperbolehkan. Hatta innahu, sehingga sesungguhnya ya juzuli wali sobiyi, boleh bagi orang tua itu anak kecil laki-laki, ayal basahu, untuk memakaikan pakaian sutra bagi laki-laki yang masih kecil. Karena begini jamaah, Pak Bu, sesuatu taklif itu kewajiban ataupun sesuatu perintah ataupun sesuatu larangan. Taklif itu akan berlaku pada umur baligh. Anak kecil sholat kagak wajib. Anak kecil sholat dapat pahala enggak, yang dapat orang tuanya. Begitu juga melakukan perbuatan dosa, enggak ada dosa bagi anak kecil. Yang kata Nabi, rufi al qalamu an salasin, diangkat catatan kolam, penanya, catatan amal manusia, salasin, 3 perkara, yaitu apa? As-sobiyu, anak kecil, hatta balago, sampai dia umur balik. Kalau belum umur balik kagak bakal catat amalnya. Tuh hadirin, maka diperbolehkan di sini. Pak, Bu, kebetulan semalam saya baru baca kitab juga. Ini secara syariat namanya. Ya, fikih itu ada 2 macam, ada fikih syariat, yang kedua ada fikih tasawuf. Dan kalau ini namanya fikih syariat. Kayak sholat, rukunnya mana, syaratnya mana, yang membatalkan sholat mana, itu namanya fikih syariat. Kayak begini nih, ini namanya fikih syariat. Haram bagi laki-laki yang udah dewasa menggunakan sutra, tapi halal bagi laki-laki yang masih belum balik menggunakan sutra. Itu namanya adalah fikih syariat. Tapi kalau fikihnya tasawuf jangan dipakai juga. Kenapa? Nanti akan menjadikan sesuatu kebiasaan bagi itu laki-laki. Kenapa? Dia biasa pakai sutra dari kecil, kalau udah gede pakai yang lain kagak enak. Sama kayak orang dulu, Pak. Orang-orang tua kita dulu bilang, kalau anaknya laki jangan kasih boneka, kalau anaknya perempuan jangan kasih bola. Takutnya nanti kalau udah gede, sifatnya, wataknya, tobeatnya masih kecil, nggak apa-apa. Iya kata kita. Nah makanya orang-orang dulu tuh apiknya kayak di situ. Orang-orang tua kita dulu hati-hatinya di situ. Ya, walaupun dibolehkan silakan, tapi jangan dibiasakan. Takutnya nanti apa? Bisa karena biasa, itu yang diharamkan. Walaupun di sini katakan boleh bagi seorang tua menggunakan, bagi laki-laki, anak laki-laki menggunakan daripada pakaian sutra.
wa huwa kadzalika ala sahih indar Rafi'i. Demikian pula apa yang disahihkan Imam Rafi'i fi Syahril Kabir, di dalam kitabnya Syarah Kabir, ya, bisyarti, dengan syarat ayyakuna duna sab'is sinin, manakala tuh anak belum berumur 7 tahun. Apa? 8 tahun pun belum balik, tapi minimal batas maksimalnya 7 tahun ke bawah itu diperbolehkan menggunakan sutra bagi laki-laki. Tapi yang saya bilang tadi jamaah, jangan dibiasakan, takutnya apa? Terbiasa. Wassahihu, adapun pendapat yang sahih fil Muharrar, di dalam kitab Muharrar, wa indan Nawawi, dan menurut Imam Nawawi, al jawazu mutlaqon, diperbolehkan secara mutlak. Wa huwa muqtadi, inilah ketetapan kalamu syaihi, daripada ucapan seorang syekh, wa qaulu syekh, daripada ucapannya seorang syekh, wa yasiru dzahab wallahu a'lam bissawab. Ya, nanti ada lagi keterangan bagaimana tentang penggunaan emas atau perak yang sedikit ataupun banyak, wallahu a'lam bissawab. Iya, iya, silakan langsung. Waalaikumsalam. Iya. Pertanyaannya gini, sekarang bagaimana dengan tanda jasa, tanda pangkat para jenderal kita? Bintangnya bintang emas, batas aja TNI kita, kalau yang pakai bintang pun jalannya sombong. Oh iya, iya. Betul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kalau digunakannya bukan sebagai cincin, digunakannya itu emas bagi laki-laki, bukan sebagai kalung, bukan perhiasan lah bahasanya, sesuatu yang digunakan buat yang lain. Ingat nggak Pak Bu, orang kaya dulu, ciri-cirinya orang kaya dulu apa? Gigi emas. Betul ya? Iya jamaah, orang kaya dulu gigi emas. Bagaimana hukumnya? Tetap haram. Mau bagaimanapun bentuk yang dikatakan itu semua menjadikan haram. Pakai pin emas haram, pakai ini haram, dan lain sebagainya, itu tetap diharamkan, mau dalam bentuk apapun. Nah, inilah sesuatu yang dianggap apa? Kebanggaan. Ya kalau mau jangan dipakein emasnya tersebut, mau bentuk apapun. Mau dia pakai pin, mau dia pakai apa, mau dia pakai apa, bagi laki-laki yang begitu adalah diharamkan. Pakai, tapi jangan pakai emas bikinnya, gitu doang udah ya. Boleh pakai emas, pakai bintang nggak, pakai ini nggak, pakai silakan, tapi jangan pakai emas. Apa susahnya sih? Ya, apa bedanya? Kalau mereka buat apa istilahnya tuh pajangan aja silakan, tapi kalau udah dibentuk berupa dipakai, apapun bentuknya itu haram. Memang nanti ada perbedaan bagaimana emas sedikit yang kadarnya dengan emas yang kadarnya banyak. Begitu juga sutra, bagaimana hukumnya? Ya, insyaallah nanti kita lanjut lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.